Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita membahas sebuah kerajaan yang menyembah berhala. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah Elia yang menghancurkan para penyembah berhala. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Ini dia kisah Elia. Kisah bermula 918 sebelum Masehi. Ada orang jahat namanya Ahab yang menjadi raja di bagian utara Israel. Dia tinggal di Samaria dekat orang Sidon. Umat Sidon menyembah Baal. Ahab menikah dengan Izebel, putri Etbaal, raja orang Sidon. Izebel dikenal sebagai penganut agama Baal yang setia sekali. Dia meremehkan Tuhan Israel dan sangat mendukung penyembahan Baal di seluruh Israel. Carilah semua nabi Yahweh dan bunuh mereka. Baal akan menjadi Tuhan kita. Ada pelayan raja yang bernama Obaja yang menyembah Yahweh. Aku harus mencari nabi-nabi Tuhan lebih dulu dan memperingatkan mereka. Obaja menyembunyikan 100 nabi di sebuah gua dan membawakan mereka makanan dan air. Tetapi ada satu nabi Tuhan yang tidak akan terus menyembunyikan diri, namanya Elia. Hai Raja Ahab, karena kamu sudah mengabaikan Tuhan nenek moyangmu dan ikut istrimu untuk membuat kejahatan, Yahweh berkata tidak akan ada hujan atau embun lagi di tanah Israel sampai aku memerintahkannya. Hahaha, kamu pikir kamu nabi? Aku mempunyai 1000 nabi yang tidak mengatakan apapun tentang kekeringan. Sudah bertahun-tahun selalu ada cukup banyak hujan. Omong kosong, pergi dari sini. Kelaparan makin parah karena kekeringan. Beberapa orang mati kelaparan. Nabi palsu mohon pertolongan kepada Baal, tetapi Baal tidak bisa menjawab. Kekeringan berlanjut. Elia diutus Tuhan pergi ke rumah seorang janda, dan Tuhan memberitahu Elia bahwa janda itu akan memberikan tumpangan di rumahnya, dan memberi makan kepada dia sampai akhir kekeringan. Tolong beri aku air minum, dan sedikit makanan juga. Sesungguhnya aku mempunyai tepung dan minyak, sedikit saja untuk membuat 2 potong roti kecil. Aku segera membuat itu untuk aku dan anakku. Kami akan makan roti itu dan siap mati. Kami putus asa. Kami dihukum Tuhan karena dosa kami. Jangan takut. Tuhan akan memelihara kamu. Buatlah roti seperti kamu katakan dan bawa ke aku dulu. Sesudah itu kamu dan anakmu boleh makan. Karena ini firman Yahweh, Tuhan Israel, tempayan tepung dan buli-buli minyak kamu tidak akan kosong sampai hari Tuhan mengirimkan hujan lagi di Israel. Benar, masih ada tepung dalam tempayanku dan minyak dalam buli-buliku. Minyak tidak pernah habis, itu mujizat, Tuhan baik. Selama 2 tahun mereka bertiga makan roti dari tempayan tepung itu. Suatu hari Elia pulang ke rumah janda itu dan mendapati anak janda itu mati. Dia tiba-tiba demam kemudian mati. Apa salahku kepadamu? Apakah kamu datang untuk mengingatkan aku tentang dosaku dan untuk Tuhan mengambil nyawa anakku? Masih ada Tuhan di Israel. Ya Yahweh, kembalikan nyawa anak ini. Tuhan mendengar doa Elia dan mengembalikan nyawa anak itu. Bersyukurlah kepada Tuhan Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya Dia adalah Tuhan. Aku sudah memberitahumu ada Tuhan di Israel, anakku. Kekeringan dan kelaparan berlanjut selama 3 tahun. Orang-orang tidak punya makanan tetari, mereka masih menyembah Baal. Mengapa Baal tidak mendengar dan tidak mengirimkan hujan? Barangkali Baal hanya patung dan tidak bisa mendengar. Izebel dan Ahab menyalahkan Elia sebagai penyebab kelaparan. Mereka mengirimkan prajurit-prajurit ke seluruh negeri dan bahkan ke negeri di sekitarnya untuk mencari Elia. Prajurit-prajurit itu diperintahkan untuk langsung membunuh Elia. Serahkan Elia kepada kami. Kalau kamu menyembunyikan, kamu akan dibunuh. Ahab, apakah engkau mencari aku? Apakah kamu yang menyebabkan kelaparan di Israel? Engkaulah yang menyebabkan kesukaran di Israel karena berhala-berhalamu. Mari kita menguji Baal dan Yahweh. Bawalah 850 nabi Baalmu dan temui aku di Gunung Karmel. Menguji Baal dan Yahweh, oh menarik sekali. Kami akan menemuimu di sana. Beberapa hari kemudian di Gunung Karmel. Berapa lama lagi kamu akan bercabang hati? Hanya ada satu Tuhan.
Kalau Yahweh itu Tuhan, sembahlah dia saja. Dan kalau Baal itu Tuhan, sembahlah dia. Ambillah keputusan. Hei nabi-nabi Baal, aku tantang kalian. Kita akan tahu siapa yang sungguh-sungguh Tuhan, yang menguji Tuhan-Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalian akan berdoa kepada Baal dan aku akan berdoa kepada Yahweh. Tuhan yang menurunkan api untuk membakar kurban, itu akan kita terima sebagai Tuhan yang benar dan kita semua harus menyembah dia saja. Karena kalian banyak, kalian boleh mulai lebih dulu. Buatlah sebuah altar untuk Baal dan aku akan membuat sebuah altar untuk Yahweh. Kita akan menaruh kayu ke altar masing-masing dan kita akan menaruh kurban di atas kayu itu, tetapi jangan ada api di bawahnya. Ya Baal, dengarlah kami hari ini. Kami mempersembahkan kurban ini untuk keagungan namamu. Ya Baal yang agung dan berkuasa. Ya Dewa Surga, datanglah dan tolonglah Baal hari ini. Kalau Baal adalah Tuhan, tetapi dia tidak memperhatikan permintaan kalian. Barangkali dia sedang bercakap-cakap, jadi tidak mendengar kalian, atau mungkin dia sedang berpergian, atau mungkin sedang tidur. Hei orang jahat, kamu tidak bisa lebih dari kami. Benarkah dia sedang tidur? Jadi kalian harus berteriak lebih keras supaya dia bangun. Jangan menyerah kawan-kawan, mungkin kalau kita menyiksa diri, Baal akan berkenan. Nabi-nabi Baal makin kewalahan dan mulai menjatuhkan diri ke tanah, menyiksa diri dan menjerit-jerit supaya Baal akan mendengar dan menjawab, aku mempersembahkan darahku kepadamu, ya Baal. Dengarlah kami, turunkanlah api, tunjukkan bahwa engkau Tuhan yang benar. Hahaha, lihat dirimu sendiri. Sudah 9 jam kalian berteriak kepada dewa yang tidak menjawab. Kalau dia benar-benar Tuhan, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikannya. Sekarang giliranku. Mendekatlah ke sini dan perhatikanlah apa yang aku lakukan. Ya Baal, mengapa engkau tidak menjawab? Mengapa dia mengali parit sedalam itu? Dia hanya mengulur waktu, menunggu hari menjadi gelap. Kapan kamu akan mulai berdoa? Ini bukan pertandingan menggali parit. Ambilkan 4 tempayan air, siramkanlah ke atas kurban dan kayu-kayu ini. Air tidak akan menyala kalau kurban dan kayu basah. Kurang basah, siramkan 4 tempayan air lagi. Nabi ini sudah gila. Pasti raja akan membunuh dia sebelum matahari terbenam. Dia sudah gila, mengapa raja membiarkan hal itu? Adakah yang sulit bagi Tuhan yang hidup? Siramkan air 4 tempayan lagi di atasnya. Kamu akan tahu bahwa ada Tuhan di Israel dan dia bukan Baal. Raja Ahab akan memenggal leher dia. Mundur, mundur lagi, lebih jauh lagi. Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan bahwa aku adalah hamba-Mu dan bahwa engkau sedang memalingkan hati umat-Mu kepadamu. Dan tiba-tiba, Tuhan Abraham, aduh, luar biasa panasnya. Api dari surga, tolong. Tuhan Abraham dan Ishak sudah menjawab dengan api. Bahkan batu-batu dan tanah terbakar habis. Tuhan macam apa ini? Tidak kelihatan tetapi bisa melakukan hal seperti itu? Kasihanilah kami. Musa memerintah kita menyembah Tuhan Yahweh saja. Tuhan melalui Musa memerintahkan bahwa siapa saja dari umat Israel yang menyembah Tuhan lain akan dihukum mati. Bunuh 850 Nabi Baal itu. Wah, itu tidak adil. Cepat bunuh mereka dengan pedang. Semua Nabi Baal dibunuh. Begitulah Tuhan menunjukkan kuasanya dan mempermalukan orang-orang penyembah berhala dan Baal. Dan semua nabi penyembah berhala dan Baal itu dibunuh semua. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan. Dialah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Elia, supaya mereka yang tidak percaya menjadi percaya dan kembali kepada Tuhan. Lalu, bagaimana kelanjutan dari kisah Elia? Saksikan di episode selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.